Kemudian apa itu objek? Kita ngomong dari tadi objek seperti itu ada. Objek itu dalam OOP itu adalah segala sesuatu yang nyata, bisa digambarkan, maksudnya gitu ya. Jadi kalau kalian membuat program, gampangannya Anda pengen membuat sebuah program aplikasi tentang helpdesk misalkan. Ada penggunanya kan aplikasi itu. Penggunanya itu siapa? Orang kan. Berarti orang itu bisa nanti dijadikan objek di dalam program. Ya kan? Aplikasi itu tidak nyata, software itu tidak bisa kita pegang kan gitu. Dia berjalan di dalam komputer. Tetapi ada yang menjalankan. Siapa? Pengguna atau user. User dari aplikasi itu sesuatu yang nyata. Nah, itu bisa dijadikan objek di dalam aplikasi kita. Ya, misalkan usernya ada manajer, ada divisi helpdesk, ada teknisi. Itu kan orang-orang isinya ya. Maka setiap objek tadi pasti memiliki namanya atribut. Orang, bayangkan orang ya menjabat sebagai manajer. Pasti dia punya nama. Ya, nama orangnya siapa? Level penggunanya. Maksudnya dia manajer utama atau staf saja. Kemudian statusnya. Statusnya itu posisinya aktif atau pasif misalkan. Dia karyawan aktif atau karyawan pasif. Ya, itu sesuatu yang melekat terhadap user tadi. Dan ini boleh kalian tambahi. Bayangkan seseorang itu bisa kalian gambarkan dengan atribut apa saja. Nama, level, status, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Pokoknya yang melekat pada orang tersebut disebut dengan atribut atau sifat-sifat objek. Jadi atribut itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Boleh juga disebut dengan properti. Jadi kalau kalian nyekrip ada istilah properti, properti itu berarti sesuatu yang menempel terhadap sebuah objek, dimiliki sebagai sifat dari objek. Misalkan kalian membuat tombol nih. Tombol itu bayangkan sebagai sebuah objek. Maka dia punya apa? Punya panjang, punya lebar, itu berarti ukuran. Punya posisi, posisinya di mana? Punya warna, kemudian ada tulisan di permukaannya atau ada ikon di permukaannya. Itu semuanya adalah atribut istilahnya. Sesuatu yang menempel atau menjadi sifat dari objek tadi. Kemudian kalau kita ngomong lagi tentang user tadi. User itu punya perilaku. Ya, seseorang yang menjabat sebagai manajer helpdesk misalkan, itu punya perilaku. Dia bisa menambahkan data, bisa mengedit data, bisa menghapus data, bisa mencetak dan seterusnya. Itu namanya perilaku. Perilaku dari sebuah objek. Nah, perilaku dari sebuah objek di dalam OOP itu nanti istilahnya disebut dengan metode. Kemarin kita sudah belajar ada dua, yaitu function dan prosedur. Ya, itu pembahasan sebelumnya. Function dan prosedur itu masuk ke dalam jenis metode di dalam OOP. Apa itu metode? Bayangannya adalah sesuatu perilaku yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Ya, manusia itu bisa apa? Bisa berjalan, bisa berlari, bisa bicara, ya bisa memukul, bisa menendang. Nah, itu kan perilaku ya. Nah, itu kalau dalam wujud fisik. Kalau dalam wujud aplikasi, pengguna itu bisa ngapain? Bisa nambah data, bisa ngedit data, bisa ngapus data, bisa mencetak, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan metode. Ya. Kemudian OOP itu di dalam PHP seperti apa, Pak? Nah, kalau kalian pengen tahu PHP ini sudah mensupport OOP beneran atau belum, itu Anda harus bisa membuktikan dengan 3 syarat minimal. Dia harus ada 3 syarat yang terpenuhi oleh sebuah bahasa pemrograman. Kita ngomong tidak harus PHP ya, apapun. Ini kita ngetes PHP 5 ke atas ya. PHP 5 ke atas itu sudah support OOP atau belum. Nah,
Kebetulan yang terinstall di komputer saya ini sudah PHP 7, berarti kan di atas 5 ya. Yang pertama, saya harus bisa membuktikan sifat yang namanya encapsulation. Ya. Kalau sebuah bahasa pemrograman ini bisa ya menghandle sifat enkapsulasi atau penyelubungan, maka syarat pertama sebagai bahasa OOP nanti bisa mensupport OOP itu terbukti. Ya. Enkapsulasi itu apa, Pak? Enkapsulasi adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan informasi yang diperlukan oleh pengguna. Jadi pengguna itu kita berikan yang boleh saja. Yang tidak boleh ya jangan diberikan gitu maksudnya. Tidak semuanya harus di-share data itu. Ada yang di-share, ada juga yang tidak di-sharing. Oke ya. Sekarang saya akan membuktikan dengan script. Seperti apa sih enkapsulasi itu? Nah, seperti ini ya. Jadi, misalkan saya akan berikan judul dulu. Dan di sini saya berikan enteran dan berikan kata-kata lagi. Ya. Kalau kita jalankan nanti munculnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Untuk ngomong enkapsulasi berarti kita harus ngomong objek dulu. Ya, kita ngomong objek dulu. Objeknya apa? Misalkan saya pengen menggambarkan manusia atau pengen menggambarkan mobil, ya terserah wis. Objeknya adalah kendaraan bermotor misalkan. Nanti saya akan buat kelas. Nah, seperti ini ya. Saya akan membuat kelas. Kelas name. Ya, pada saat saya menggunakan bantuan dari Sublime, maka akan langsung muncul struktur seperti ini. Nah, kita ambil yang penting-penting saja, kita buang yang tidak penting ya. Kita hapus ini, saya ganti dengan nama saja, kendaraan. Jadi ada objek kendaraan, semua bayangkan. Kita belum ngomong jenisnya ya, bisa motor, bisa mobil, ini belum kita omongkan. Bayangkan saja ini adalah kendaraan secara umum, semua mesin, ya, semua jenis. Kemudian di sini saya ingin membuat variabel-variabel atau properti-properti yang dimiliki oleh kendaraan, sifat-sifat yang dimiliki oleh kendaraan itu saya daftar sebagai variabel. Mendaftarkan sifat-sifat kendaraan sebagai variabel itu boleh menggunakan kata var, misalkan jenis. Jadi nanti menggunakan jenisnya, kendaraan ini jenisnya apa. Bisa var lagi, warna, ya, bisa var lagi, jumlah roda, misalkan seperti itu. Bayangkan. Pada saat saya menggunakan perintah var, ini berarti sifatnya variabel publik. Berarti sifat-sifat ini nanti boleh dipanggil dari tempat lain, boleh di-sharing dengan kelas yang lain. Ya. Ini berarti sifatnya publik. Atau kalian berikan awalan publik. Pada saat Anda berikan awalan publik depannya, maka ini akan secara otomatis juga bersifat publik. Sekupnya itu luas. Ini seperti
dienkapsulasi atau diselubungi. Selubungnya luas. Kemudian misalkan saya ngomong lagi, saya buat variabel lagi. Tapi awalannya adalah protected. Kalau saya membuat variabel, kemudian saya berikan awalan protected, itu berarti variabel ini berlaku, skupnya berlaku untuk kelas ini dan metode-metode yang ada di dalamnya, plus untuk kelas turunan dari kelas ini. Ya, jadi kelas kendaraannya adalah kelas yang merupakan kelas utama atau parent. Nanti saya bisa membuat kelas turunan atau child. Seperti apa kelas turunan itu, Pak? Ya, seperti yang dibuatkan oleh Sublim ini. Jadi di sini misalkan saya ngomong kendaraan roda 4 extend kendaraan. Pada saat saya membuat sebuah kelas baru namanya roda 4, kemudian ada lanjutannya extends, ya. Kemudian nama kelas belakangnya adalah diambilkan dari kelas sebelumnya, maka kelas roda 4 ini disebut dengan kelas turunan dari kelas kendaraan. Maksudnya bagaimana? Kelas roda 4 dapat menggunakan seluruh properties atau atribut yang dimiliki oleh kelas kendaraan. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya kan sudah mendefinisikan variabel-variabel di sini. Di roda 4 itu saya tidak usah mendefinisikan lagi, maksudnya gitu. Saya bisa pakai yang ada di sini. Kenapa? Karena kelas roda 4 ini anaknya kelas kendaraan atau turunannya kelas kendaraan. Itu enaknya. Jadi saya sebagai programmer itu saya tidak terlalu banyak membuat variabel. Karena setelah saya definisikan di kelas utama, maka kelas turunan itu bisa pakai. Bisa langsung pakai. Tidak usah membuat lagi. Ya, cukup dengan memberikan apa? Perintah extends. Kemudian nama induknya, nama kelas induknya. Secara otomatis saya bisa menggunakan atau saya mendapat warisan dari induknya ini. Apa saja? Ya, semua yang bersifat public dan semua yang bersifat protected. Ya, nanti kita buktikan. Misalkan di sini adalah kita sebut saja CC gitu ya. CC mesin. Nah, ini variabel protected. Saya jelaskan ya. Perhatikan ini. Variabel yang bersifat public, sekali lagi, boleh Anda definisikan tanpa kata public. Misalkan Anda buat seperti ini saja. Otomatis ini sifatnya public. Atau diawali var. Ini sifatnya public. Atau langsung diberikan kata public. Maksudnya public itu bagaimana, Pak? Variabelnya luas. Maksudnya luas itu bagaimana, Pak? Bisa dipakai di dalam kelas ini dan di semua kelas turunan. Jadi misalkan nanti saya punya kelas turunan beberapa, saya buat beberapa kelas turunan ya. Roda 4, roda 3 misalkan. Kemudian roda 6. Ya. Semuanya turunan dari kendaraan. Maka variabel public ini boleh di-sharing ke sini, boleh di-sharing ke sini, boleh di-sharing ke sini. Jadi semua yang memiliki hubungan
dengan kelas kendaraan itu boleh memakai. Yang tidak ada hubungan bagaimana? Ya enggak boleh. Jadi yang dimaksud luas itu luas di dalam kelas itu sendiri dan di kelas-kelas turunannya. Paham ya? Kemudian ada istilah variabel protected. Variabel protected ini mirip ya. Jadi Anda buat variabel protected di sini otomatis bisa digunakan di sini. Bisa digunakan di dalam kelas kendaraan dan juga bisa digunakan di kelas-kelas turunannya. Ya. Kemudian yang berikutnya saya membuat variabel tipenya private. Private ini misalkan produsen. Ini variabel private. Kalau saya buat variabel private berarti variabel ini hanya berlaku di dalam kelas yang membuat variabel ini atau mendefinisikan variabel ini. Artinya variabel produsen itu hanya bisa dikenali di dalam kelas kendaraan. Tidak bisa dikenali di sini, tidak bisa dikenali di sini, tidak bisa dikenali di sini. Jadi dia khusus, letaknya hanya ada di dalam kelas kendaraan. Bagaimana dengan function, Pak? Function itu tadi istilahnya adalah metode. Kalau yang atas ini atribut, ya, nama lainnya adalah properties. Nama lain lagi adalah sifat objek. Sifat-sifat objek. Kendaraan pasti jenisnya bisa, warnanya punya, jumlah rodanya ada, cc mesinnya ada, produsennya ada kan? Ya. Kalau function seperti ini disebut dengan method. Method ini nama lainnya perilaku. Ya. Nah, metode ini juga bisa punya scope. Saat function saya definisikan seperti ini saja, ini berarti masuk golongan function public, metode public. Maksudnya metode public nanti bisa dikenali di kelas-kelas yang lain sebagai turunannya. Atau saya awali dengan public. Ini juga bersifat public. Ya. Misalkan saya membuat function lagi ya di bawah sini. Ada awalannya public. Public ya set jenis kendaraan misalkan. Setting jenis kendaraan kemudian saya kirimkan parameter. Ingat ya, ini materi sebelumnya. Maaf, ini harus ada function. Nah, function set jenis. Saya berikan variabel parameter di sini, misalkan apa? NM jenis. Saya isi 0, ingat-ingat kemarin. Ya, di materi sebelumnya. Maka saya pengen mengisi ini. Maka saya isi return, ya, karena ini function ya. Saya ngomong this jenis, isilah dengan NM jenis. Saya punya metode berupa function yang saya sifati public. Berarti nanti function ini bisa dikenali oleh turunan kelasnya. Kelas manapun yang merupakan turunan kendaraan itu bisa menggunakan function ini. Apa isi perintahnya? Saya ingin memberikan nilai terhadap jenis. Cara ngomongnya bagaimana? Cara ngomongnya adalah return this jenis, itu berarti mengarah ke sini. Assignment isilah dengan kiriman. Berarti nanti wadah ini akan diisi kiriman dari sini.
Nah, terus manggilnya dari mana, Pak? Contohnya, nih, memanggil kelas, misalkan kendaraan. Cara manggilnya misalkan K, N, D, kendaraan, misalkan ya, nama variabelnya to new, baru nama kelasnya. Ini ada perintah seperti ini. Ini sudah ada di mana? Di sisap ya. Ini berarti saya pengen memanggil kelas kendaraan. Pengen memanggil ini, kelas ini. Kemudian saya pengen mengisi warnanya, saya pengen mengisi jenisnya. Bagaimana? Saya pengen mengisi jenisnya. Berarti KND panah jenis. Maaf kok set jenis. Diisi apa? Diisi dengan jenisnya adalah roda 4 misalkan gitu. Lihat, pada saat saya memerintahkan ini berarti kelasnya akan dibuat. Karena yang atas ini kelas pasif. Jadi ini cetakan saja. Baru dia akan berfungsi saat saya panggil seperti ini kelasnya. Setelah berhasil saya panggil, saya aktifkan atau jalankan metode set jenis. Di sini, metode set jenis. Sambil memberikan nilai untuk NM jenis. Kata-katanya adalah roda 4. Berarti kata-kata roda 4 itu masuk ke sini dan diisikan ke dalam jenis. Berarti akan tersimpan di sini. Buktinya apa? Buktinya kita echo ya, KNT jenis, coba ya, echo KNT jenis. Nah, itu kan muncul ya. Lihat, bisa langsung terbaca oleh Sublim. Karena nah muncul ya. Ini mencirikan bahwa dia mempunyai sifat publik. Jadi dari luar kelas sendiri itu bisa digunakan atau bisa dipanggil. Ya. Jangan bingung ya. Pelan-pelan saya punya objek kendaraan. Bayangkan kendaraan. Bisa mobil, bisa motor, bisa becak. Motor ya yang pasti ada mesinnya gitu kan. Kemudian kendaraan itu punya sifat-sifat atau atribut. Bisa kita lihat dari jenisnya, bisa kita lihat dari warnanya, bisa kita lihat dari jumlah rodanya, bisa kita lihat dari cc mesinnya, bisa kita lihat dari produsennya. Kemudian Anda sebagai programmer memberikan hak-hak akses ruangan-ruangan ini. Ada hak aksesnya publik, ada hak aksesnya protected, ada hak aksesnya private. Konsep ini hanya dikenali oleh OOP. Kalau kalian sudah memberikan ruang-ruangan ini sifat, ya scope, ini berarti Anda memberikan kemampuan namanya enkapsulasi. Ya, enkapsulasi. Contohnya ada jenis yang sifatnya publik. Publik itu maksudnya bagaimana, Pak? Publik itu berarti variabel jenis bisa digunakan di dalam kelas ini sendiri. Contohnya seperti ini dipakai. Bisa juga nanti digunakan di tempat lain. Ya. Kita pun bisa menggunakan di dalam sini nanti. Ada di kelas turunannya. Ya. Kurung, mana kurungnya? Line 18 kurang kurung. Ini tak matikan dulu aja ya. Nggak ada. Nah, ini juga kita matikan dulu. Belum ada fungsinya.
Kita lihat muncul roda 4 atau kita PR dulu ya di sini. Tampilkan isi dari jenis setelah tadi diisi lewat sini. Ternyata muncul kata roda 4. Berarti kata-kata roda 4 ini benar-benar tersimpan di dalam variabel jenis di sini. Ya, tersimpan di dalam variabel jenis. Karena buktinya apa? Setelah diisi lewat sini itu bisa dipanggil, bisa dimunculkan isinya. Ya, bisa dimunculkan isinya. Seperti itu.